Secara psikologis, tujuan dari bonsai adalah bisa saya ungkapkan dengan kata-kata memberikan hadiah. Hadiah dari alam kepada kita. Hadiah dari sebuah hasil kerja keras dalam konteks memanipulasi keindahan, dan hadiah bagi sebuah emosi dalam mencapai sebuah kedamaian. Ya, saya menggunakan istilah kata hadiah adalah dalam pengertian dasar psikobiologisnya. Kata hadiah adalah sebuah respon emosional terhadap suatu stimulus, adalah suatu dimediasi otak limbik dan kemudian menghasilkan pengaruh positif kepada keadaan emosional dan motivasi perilaku untuk mengarahkan dan mendekati stimulus. Hadiah adalah kata penguat yang sangat kuat untuk memori dan perilaku kecanduan, didasarkan kepada eksitasi buatan dari pusat penghargaan neurologis. Oke, selamat bersua kembali dengan kami di channel Aradia Bonsai, channel yang senantiasa memberikan pengalaman tentang perbonsaian dari sudut yang berbeda. Tetap semangat dalam berkarya, salam satu hobi dan salam sejahtera untuk semuanya. Jika channel ini bermanfaat bagi sahabat sekalian, silahkan Anda bisa berlangganan, yang tentunya dengan melakukan subscribe dan semacamnya. Indra dan ingatan manusia sebenarnya cukup malas mengingat dan sangat mudah tertipu. Di luar sana sepanjang jalan yang kita lalui begitu ada banyak pohon yang indah, atau mungkin di alam liar. Tetapi ada banyak lagi yang tidak begitu indah, yang tidak menarik untuk dilihat, dan kita cenderung tidak memperhatikan atau mengingatnya. Hanya dimasukkan ke memori jangka panjang tanpa disertai jejak ingatan. Kita cenderung memperhatikan, mengingat pohon-pohon yang lebih mencolok, pohon-pohon yang menurut kita indah untuk dilihat. Karena kita bicara bonsai, maka pohon-pohon yang menurut kata indah dimaksud adalah pohon yang masih berkaitan dalam perbonsaian tentunya. Maksudnya pohon yang indah itu yang sudah membentuk seperti bonsai tapi di alamnya. Begitulah evaluasi awal kita tentang bonsai. Sebagai baik atau buruk didasarkan kepada perasaan langsung pada penilaian yang kita dapat dari ketika kita melihat. Jika kita berpendapat bahwa tujuan bonsai bukanlah untuk membuat replika ataupun miniatur pohon di alam liar, maka aturan bonsai juga tidak dibentuk dengan tujuan tersebut. Aturan bonsai itu telah ada dibentuk selama ratusan tahun ya, dengan satu tujuan untuk mengidentifikasi karakteristik karakteristik dari pohon yang indah di alam. Misalnya aturan proporsi batang dalam bonsai adalah manipulasi perspektif yang dirancang untuk mengelabui pemirsa ke dalam ilusi seolah ketika seorang berdiri dekat dengan pangkal batang yang besar. Alasan dari aturan tersebut hanyalah bahwa melihat ke atas pohon dewasa yang megah sangat indah. Aturan menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat mewakili karakteristik tersebut dan menggabungkannya secara harmonis sedemikian rupa sehingga melihatnya bisa membangkitkan skema kita untuk pohon di alam, dan dengan demikian menghasilkan imbalan yang sama atau distilasi yang murni di pohon yang cukup kecil, sehingga kita dapat memiliki banyak manfaat dari pohon tersebut saat kita mendekatinya. Ada gerakan saat ini yang menuju bentuk yang lebih naturalistik dalam seni bonsai di Eropa yang dimotori oleh orang-orang seperti Walter Pal. Anda bisa mencarinya di YouTube ya, nama Walter Pal nanti kan terpampang. Saya sama sekali tidak menentang hal ini dengan kreasi-kreasi Walter Pal.
Bahkan saya cukup suka dengan bentuk-bentuk alami dari pohon yang saya lihat di pedesaan. Meskipun demikian dibilang natural, namun Tuan Pal ini juga masih akan memanfaatkan aturan dalam mengembangkan pohon-pohon tersebut. Walaupun semua aturan tersebut mungkin sepenuhnya dihasilkan dari semak atau tajuk yang dibiarkan tumbuh bebas dalam pot, namun itu juga namanya aturan. Dan tentunya untuk mencapai natural tersebut, Mr. Pal menciptakan aturan dasar supaya memberi nilai, dan mereka harus mengikuti beberapa aturan dasar di draft tersebut. Terlepas dari apakah kita memilih untuk mengikuti aturan yang ditetapkan atau meninggalkannya dan menemukan jalan kita sendiri, yang menurut pendapat saya sepenuhnya merupakan masalah pilihan pribadi ya. Karena keberhasilan atau kegagalan bonsai bermuara pada satu hal, yakni penghargaan. Itulah yang saya maksud hadiah. Jika bonsai tidak punya daya pikat untuk dilihat sebagaimana bonsai, maka itu sama sekali tidak ada gunanya. Itu tidak sesuai dengan tujuan penciptaan daripada bonsai tersebut. Namun jika bonsai itu bisa mewakili dengan baik karakteristik pohon di alam yang punya daya pikat dengan cara yang menceritakan kisah yang koheren dan membangkitkan skema pemirsa untuk sebuah pohon di alam, maka akan terasa indah untuk dilihat, dan dengan demikian bisa dikatakan itu adalah bonsai yang sukses. Pohon yang lebih naturalistik yang dirancang oleh orang-orang seperti Mr. Pal ini sangat menarik untuk dilihat, karenanya berhasil membangkitkan skema pohon di alam pada pemirsanya ya. Namun mereka belum tentu membangkitkan skema bonsai kepada beberapa pemirsa lainnya, tetapi kemudian itu bukanlah masalah, karena seperti yang sering dikatakan oleh para pakar bonsai, bukan itu tujuannya. Dalam hal ini saya percaya pernyataan John Naka yang berlaku secara universal bagi para pemirsa bonsai ya. Seperti halnya untuk petani ataupun bonsai umumnya. Kata-katanya begini: cobalah untuk tidak melihat pohon dan melihat bonsai. Cobalah untuk melihat bonsai dan melihat pohon. Begitu kata-katanya. Masalah penafsiran tentu saja beda orang, beda penafsirannya ya. Silahkan Anda bisa menafsirkan sendiri. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat sekalian. Juga kami ucapkan terima kasih yang mendalam kepada sahabat yang telah menonton sampai habis video ini, dan kemudian mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah dalam kami berucap. Akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga kita dapat bersua kembali di kesempatan mendatang. Pesan saya, tetaplah semangat dalam berkarya. Salam satu hobi dan salam sejahtera semuanya. Akhirul kata, wassalam.